Beberapa hari terakhir publik dikejutkan dengan penetapan tersangka kasus pemalsuan dokumen, dalam hal ini sertifikat tanah oleh penyidik Polresta Sorong, yang melibatkan dua pejabat di lingkup kerja masing-masing. Mereka adalah Yes, mantan Kepala Badan Pertanahan Kota Sorong dan JW, ex-Kabinda Papua Barat. Publik bertanya-tanya bagaimana para tersangka melakukan aksinya. Untuk menjawab rasa penasaran netizen, pengacara kondang di Sorong, Jatir Yuda Marau, menjelaskannya untuk Anda. Terkait dengan pemberitaan uh, daripada Kapolresta Kota Sorong ya, terkait dengan adanya penetapan tersangka, yaitu Saudara B. Jerry Waleleng sebagai mantan Kabinda, Pak Yarit Sakona, istri dari Yarit Sakona yaitu Barbarina Mansawan, mantan Kepala Pertanahan Kota Sorong. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Kota Sorong. Memang benar, atas praktek mafia tanah yang dilakukan oleh para tersangka ini, itu kami yang membuat laporan polisi. Laporan polisi tersebut kami laporkan pada tanggal 16 Oktober 2023 kemarin. Dengan terlapor itu Saudara B. Jerry Waleleng, Yarit Sakona, dan Imam Barbarina Mansawan, dan Saudara Fikri Nanuru. Memang Fikri Nanuru saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih ditangguhkan karena terkait dengan ia bersangkutan sebagai caleg anggota DPRD Kota Sorong dan tahapan pemilunya sedang berjalan. Ketika tahapan ini selesai akan dilanjutkan penetapan tersangkanya. Pemalsuan data atau manipulasi data-data juris itu dilakukan oleh para tersangka atau para terlapor ini. Ini sangat terang-terang dan nyata. Mereka melakukan pemalsuan data ini pada saat klien kami sedang melakukan pendaftaran tanah. Lagian pendaftaran tanah yang klien kami lakukan ini jauh lebih dulu daripada mereka yang mereka manipulasikan datanya. Lagian surat pelepasan yang mereka manipulasikan data ini, mereka dibuat di bulan Maret, tanggal 8-9. Adakah klien kami telah melakukan pendaftaran pada bulan Februari. Karena mereka ketahui klien kami telah melakukan pendaftaran pada bulan Februari, mereka membuatlah surat palsu ini, surat pelepasan adat ini. Mereka buat berlaku surut pada bulan Desember tahun 2022. Sehingga Pak Yarit Sakona saat kami melakukan mediasikan di kantor pertanahan, beliau sampaikan bahwa klien kami terlambat melakukan pendaftaran. Dalam forum mediasi, beliau sampaikan begitu. Nyatanya, kami ketahui ternyata pelepasan yang mereka gunakan menjadi hak dalam sertifikat ini, itu baru dibuat pada bulan Maret. Kami mediasikan itu sekitar bulan Februari. Ya, lalu karena dalam fakta mediasi itu, lalu mereka merancanglah, membuatlah, memanipulasilah data-data yuridis yang mereka gunakan dalam pendaftaran tanah. Dengan cara apa? Mereka memasukkan pelepasan tanah dengan memanggil pemilik hak ulayat untuk supaya di pelepasan hak ulayat ini seolah-olah dibuat oleh pemilik hak ulayat, lalu mereka adalah sebagai pembeli yang beritikat baik. Oleh mereka ini bukan pembeli yang beritikat baik. Mereka ini membeli dengan cara curang. Ya, dengan cara curang karena mereka punya pejabat. Mereka punya pejabat yang punya kewenangan yang mengetahui data-data peta-peta hak-hak kepemilikan tanah yang ada di Kota Sorong. Terutama dengan pasca terbitnya SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini nomor tanggal 25 April tahun 2002. SK ini pencabutan status kawasan hutan saat di tempat objek sengketa ini, objek perkara ini. Ya, karena mereka mengetahui malahan pertanahan sebagai punya database peta ini, mereka mengetahui di sini sertifikat kosong, di sini peta tanah ini kosong. Mereka ya salah mereka dengan membuat pelepasan, mempengaruhi orang adat dengan mengatakan kalau orang punya pelepasan adat yang sudah lama ada sebelum ada pencabutan SK ini, katanya itu tidak sah dan harus dilakukan pembaharuan. Pernyataan ini disampaikan oleh Saudara Yarit Sakona, Kepala Pertanahan, dalam mediasi kami di Badan Pertanahan Kota Sorong dengan dihadirkan para pihak, orang adat, lurahan, kuasa hukum,
Pak Jerry Walele, Sofian Fikinanoro, dan Yarit Sakona sendiri. Dalam mediasi itu, Yarit Sakona begitu aktif ya, melegalkan, membela para tersangka ini, bahwa seolah-olah beliau itu adalah suatu pejabat yang jujur, yang berintegritas, lalu mau melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab jabatannya. Nyatanya tidak seperti itu. Ini penjahat luar biasa. Ya, si Yarit Sakona ini penjahat luar biasa. Pantas jadi sebagai tersangka. Dan ingat, ada faktor penyuapan di sini. Ada gratifikasi di sini. Saya minta penyidik Sorong Kota kembangkan ini kepada gratifikasi ini. Karena SK penetapan pencabutan ini peruntukannya untuk lain, tapi mereka merekayasa. Dan di sini ada banyak terjadi pelanggaran. Kami duga seperti itu. Oleh karena itu kami harap penyidik kembangkan ini. Mereka ini disangka dengan pasal-pasal yang kami sudah sampaikan ya. Ini ancaman hukumannya ini di atas 5 tahun. Saya minta penyidik Sorong Kota untuk menangkap para tersangka ini, lalu menahan. Jangan membiarkan ini. Karena mereka bukan hanya sebatas itu. Mereka juga mempengaruhi para saksi. Mereka juga menghalang-halangi proses penyidikan. Dengan cara apa? Mengajari para saksi untuk menerangkan keterangan yang tidak benar. Sehingga penyidik dalam hal ini melakukan proses penyidikan, ini sangat sulit menemukan fakta hukum yang bisa menempatkan mereka sebagai tersangka. Tapi itulah, kebenaran sudah pasti tidak akan tertukar. Kebenaran suatu saat pasti akan terungkap. Dan saat ini terungkap kebenaran ini. Ya, kami minta rekan-rekan media ya ikut mengawali proses perkara ini sampai kepada putusan pengadilan. Karena perkara ini berjalan, sudah banyak pihak yang mencoba mendatangi para penyidik, ya, bahkan sudah mempersiapkan mendatangi para jaksa penuntut umum, bahkan juga mungkin sampai pada pengadilan. Saya sampaikan, praktek mafia tanah ini sudah menjadi program prioritas pemerintah ini. Jangan ada pihak-pihak yang mencoba-coba dengan ada kewenangannya lalu mempengaruhi penyidik atau penuntut umum atau pada hakim yang nantinya akan memegang perkara ini. Jangan coba-coba, ya. Ya, di sini ada korban dan saya yakin korban-korban seperti ini banyak yang terjadi di Kota Sorong. Ini mungkin orang yang berani mengungkap perkara ini. Jadi saya minta jangan coba-coba mempengaruhi ya, dan oknum-oknum seperti begini ya, marilah jangan kita membuat gaduh praktek mafia tanah ini. Biar penyidik bekerja, biar proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya. Siapapun pelakunya, dia harus bertanggung jawab secara hukum. Saya jelaskan ya, peran masing-masing tersangka itu adalah pertama Yarit Sakona ya, beliau sebagai kepala BPN. Beliau ketika mengetahui adanya surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan pencabutan status tanah itu, ya, beliau yang orang yang paling awal mengetahui terkait keadaan suatu wilayah, ya. Lalu kemudian Pak Jerry Walele, ya mungkin aja karena beliau sebagai mantan Kabinda mengetahui juga segala informasi yang lebih awal terkait dengan keputusan ini. Karena ini mereka mengetahui lebih awal, lalu mereka punya peta kan, mereka kan punya database terkait peta-peta tanah di Kota Sorong ini. Lalu ke mereka mendatangi pemilik hak wilayah, lalu menyampaikan bahwa tanah di sini kosong, di sini kosong, di kosong, saya mau tanah ini, tanah ini, tanah ini. Lalu mereka membuat pelepasan, lalu silakan tanda tangan. Tanda tangan. Pemilik hak wilayah ini yang katanya notabene mereka beli, mereka belum menerima pembayaran. Mereka hanya dikasih biaya pengurusan untuk penandatanganan di kelurahan, distrik, dan LMA. Padahal faktanya mereka tidak pernah menerima uang untuk jual beli tanah ini. Ya, itu prakteknya. Lalu kemudian Pak Yarit Sakona membuat proses pendaftaran tanah ini seolah-olah telah berjalan sesuai dengan mekanisme. Faktanya pendaftaran tanah itu mereka buat telah terjadi pada bulan Desember. Faktanya pendaftaran tanah itu pelepasan yang menjadi alas hak daripada pendaftaran itu baru dibuat tanggal 8 Maret. Klien kami lebih dulu mendaftar pada bulan Februari tahun 2023. Jadi sentral perbuatan manipulasi data ini
ini kami duga kuat sangat peran penting dimainkan oleh saudara Yarit Sakona. Ya, Yarit Sakona, karena beliau lah orang yang punya kewenangan yang mengatur semua ini.